Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang legenda sejati yang mengubah dunia transportasi. Siapa lagi kalau bukan Soichiro Honda, pendiri Honda Motor Company, raksasa otomotif yang kita kenal sekarang. Siap-siap terinspirasi ya, karena kisah beliau ini penuh dengan pelajaran berharga tentang kegigihan, inovasi, dan semangat pantang menyerah. Soichiro Honda lahir pada 17 November 1906 di sebuah desa kecil bernama Komyo, Jepang. Ayahnya seorang pandai besi yang juga ahli memperbaiki sepeda. Dan ibunya, seorang penenun. Sejak kecil, Soichiro sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada mesin dan segala sesuatu yang bergerak. Saat anak-anak lain sibuk bermain, Soichiro justru menghabiskan waktu di bengkel ayahnya, mengamati, membantu, dan belajar. Ia bahkan pernah bercerita bahwa bau minyak mesin di bengkel adalah parfum paling harum baginya. Ini menunjukkan betapa kuatnya passionnya sejak dini. Pada usia 15 tahun, Soichiro mengambil langkah berani. Ia meninggalkan sekolah formalnya dan memutuskan untuk merantau ke Tokyo. Bukan untuk mencari pekerjaan biasa, tapi untuk magang di sebuah bengkel mobil bernama Art Sokai. Bayangkan, seorang remaja belasan tahun dengan tekad kuat meninggalkan rumah untuk mengejar mimpinya di kota besar. Di sana, ia memulai dari bawah, menjadi seorang tukang bersih-bersih dan asisten yang mengerjakan tugas-tugas remeh. Tapi Soichiro tidak mengeluh. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk belajar. Dia mengamati setiap detail, bertanya, dan menyerap semua ilmu yang bisa ia dapatkan. Kecerdasannya dan kerja kerasnya tak luput dari perhatian atasannya. Hanya dalam waktu 6 tahun, Soichiro yang tadinya seorang anak magang, berhasil membuka cabang Art Sokai sendiri di Hamamatsu. Ini bukan sekadar membuka bengkel. Ini adalah bukti pertama dari jiwa kewirausahaan dan keahlian teknisnya yang luar biasa. Di bengkelnya, ia tidak hanya memperbaiki mobil, tapi juga mulai bereksperimen dengan berbagai ide, menunjukkan bakatnya sebagai seorang inovator. Tapi kisah sukses Soichiro tidak lantas mulus tanpa hambatan. Sejarah mencatat bahwa ia pernah mengalami kegagalan besar. Pada tahun 1937, ia mendirikan perusahaan bernama Tokai Saiki yang memproduksi ring piston. Awalnya, ia mendapatkan pesanan besar dari Toyota, namun produknya tidak lolos standar kualitas. Bayangkan kekecewaannya. Daripada menyerah, Soichiro malah kembali ke bangku sekolah teknik untuk belajar metalurgi, ilmu tentang logam yang lebih mendalam. Ia bahkan harus menjadi bahan tertawaan teman-temannya karena seorang pengusaha malah kembali sekolah. Namun, ia tidak peduli. Bagi Soichiro, belajar adalah kunci untuk mengatasi masalah. Dengan pengetahuan barunya, Soichiro kembali ke Tokai Saiki dan berhasil meningkatkan kualitas ring pistonnya. Akhirnya, produknya diterima oleh Toyota dan perusahaannya berkembang pesat, memasok ring piston ke berbagai pabrik otomotif. Ini adalah pelajaran penting. Kegagalan bukan akhir, melainkan awal dari proses belajar dan perbaikan diri. Tapi sayangnya, kesuksesan ini tidak bertahan lama. Perang Dunia Kedua datang meluluh lantakan usahanya. Pabriknya hancur 2 kali oleh pengeboman dan sekali oleh gempa bumi. Semua yang ia bangun sirna dalam sekejap. Setelah perang berakhir, Jepang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Bahan bakar langka, transportasi publik terbatas, dan banyak orang kesulitan bergerak. Saat itu, Soichiro melihat sebuah mesin generator kecil yang biasa dipakai untuk radio. Sebuah ide brilian melintas di benaknya. Kenapa tidak memasang mesin ini pada sepeda untuk membuatnya menjadi alat transportasi yang lebih efisien? Dari sinilah cikal bakal Honda Motor Company lahir. Dengan tekad dan semangat yang membara, Soichiro mulai bereksperimen di gudang kecilnya. Dia memasang mesin kecil itu pada sepeda, menciptakan sepeda motor pertamanya. Awalnya, motor ini disebut Batafus Taipa. Inovasinya ini langsung mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang membutuhkan
transportasi murah dan praktis. Permintaan membludak, dan Soichiro Honda tidak menyia-nyiakannya. Pada tahun 1948, ia secara resmi mendirikan Honda Motor Company. Bersama teman dan rekan bisnisnya, Takeo Fujisawa Soichiro, membangun perusahaan ini dengan visi yang jelas. Soichiro adalah sang jenius di bidang teknik dan inovasi, sementara Fujisawa adalah sang otak di bidang bisnis dan pemasaran. Kombinasi keduanya sungguh luar biasa dan saling melengkapi. Honda tidak hanya memproduksi motor, tapi mereka terus berinovasi, menciptakan mesin-mesin yang lebih bertenaga, lebih efisien, dan lebih handal. Pada tahun 1950-an, Honda mulai mencuri perhatian dunia. Mereka berpartisipasi dalam ajang balap motor internasional, seperti Isle of Man TT. Banyak yang meragukan pabrikan kecil dari Jepang ini bisa bersaing, tapi Soichiro Honda tidak gentar. Dengan semangat racing spirit yang mengalir deras dalam DNA Honda, mereka terus belajar, berinovasi, dan akhirnya meraih kemenangan demi kemenangan. Kemenangan ini tidak hanya membuktikan kehebatan teknologi Honda, tetapi juga membangun reputasi mereka di mata dunia. Tidak berhenti di sepeda motor, Soichiro Honda memiliki mimpi yang lebih besar, membuat mobil. Pada awal 1960-an, Honda merambah ke industri otomotif roda 4. Lagi-lagi, banyak pihak yang skeptis. Jepang sudah punya produsen mobil besar. Apa yang bisa ditawarkan Honda? Tapi Soichiro membuktikan bahwa dengan inovasi dan kualitas, semuanya mungkin. Mobil pertama Honda SS500, lalu diikuti dengan model-model ikonik lainnya seperti Civic dan Accord, berhasil menembus pasar global. Mereka dikenal dengan mesin yang efisien, handal, dan bertenaga. Salah satu filosofi Soichiro yang paling terkenal adalah The Three Joys: the joy of buying, the joy of selling, and the joy of creating. Ini menunjukkan betapa ia menghargai setiap aspek dalam bisnisnya, dari kepuasan pelanggan, kesuksesan mitra, hingga semangat inovasi para insinyurnya. Ia selalu mendorong karyawannya untuk berani bermimpi, berani bereksperimen, dan tidak takut gagal. Baginya, kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Soichiro Honda adalah pribadi yang unik. Ia dikenal karena kepribadiannya yang karismatik, energik, dan kadang-kadang sedikit nyentrik. Ia suka bekerja dengan tangan, turun langsung ke pabrik, dan berinteraksi dengan para insinyur dan mekaniknya. Ia tidak pernah merasa terlalu besar untuk belajar atau untuk memperbaiki sesuatu sendiri. Bahkan di puncak kesuksesannya, ia tetap mempertahankan kerendahan hati dan semangat pembelajarannya. Pada tahun 1973, di usia 66 tahun, Soichiro Honda memutuskan untuk pensiun dari jabatan presiden Honda Motor Company. Namun, ia tidak benar-benar berhenti. Ia tetap menjadi penasihat dan ikon bagi perusahaannya hingga akhir hayatnya. Semangat dan visinya terus menginspirasi generasi-generasi penerus Honda. Beliau meninggal pada tahun 1991. Meninggalkan warisan yang tak ternilai. Tidak hanya sebuah perusahaan otomotif global, tetapi juga sebuah filosofi hidup yang mengajarkan kita tentang kegigihan, inovasi, dan keberanian. Kisah Soichiro Honda adalah bukti nyata bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan. Dari seorang anak tukang pandai besi tanpa pendidikan formal yang tinggi, ia menjadi salah satu inovator terbesar abad ke-20. Ia mengajarkan kita untuk tidak takut bermimpi besar, untuk tidak pernah menyerah di hadapan kegagalan, dan untuk selalu berani berinovasi. Ia adalah seorang visioner yang melihat potensi di mana orang lain hanya melihat masalah dan mengubahnya menjadi kesempatan emas. Jadi, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari Soichiro Honda? Pertama, pentingnya passion dan kecintaan pada apa yang kita lakukan. Kedua, kegigihan dan semangat pantang menyerah di tengah kesulitan. Ketiga, keberanian untuk berinovasi dan berpikir di luar kotak. Dan yang terakhir, pentingnya belajar terus-menerus, bahkan dari kegagalan. Semoga kisah inspiratif Soichiro Honda ini
bisa membakar semangat kalian untuk terus berjuang meraih impian. Jangan pernah takut untuk memulai dari nol, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk kasih like. Tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang paling kalian dapatkan dari kisah Soichiro Honda. Dan pastinya subscribe ke channel ini, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.